Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 6150 Pikiran UR. Chu Feng mengamati dengan cermat sepanjang jalan dan akhirnya keluar dari jalan yang terbentuk oleh kabut hitam. Penampakan sebenarnya dari laut pembunuhan abadi juga muncul sepenuhnya. Airnya sehitam tinta, ombaknya bergulung-gulung, dan kekosongannya ditempati oleh api hitam pekat. Sekilas langit dan bumi gelap gulita, namun itu bukanlah kegelapan larut malam, melainkan kegelapan teror. Sepertinya pintu masuk neraka, sangat menakutkan. Namun yang paling menarik perhatian di sini adalah monumen batu besar yang melintasi langit dan bumi. Melalui kabut, tablet batu bisa terlihat lebih jelas. Bentuknya sederhana dan mampu bertahan di lautan pembunuhan yang menakutkan. Auranya sebenarnya lebih kuat dari lautan pembunuhan, seolah-olah ia adalah tuannya. Hanya saja batu tablet kosong. Yang lain, seperti Chu Feng, lebih memusatkan perhatian mereka pada tablet batu. Saya yakin setiap orang yang datang ke sini ingin namanya muncul di loh batu itu. Chu Feng, apakah kamu mengamati sesuatu? Tanya Ouyang Kuang Fei lagi. Saya hanya dapat memastikan bahwa kali ini laut pembunuhan abadi harus berbeda dari masa lalu. Semua orang terdiam karena kali ini laut pembunuhan abadi berbeda dari masa lalu. Biarkan aku memberitahu semua orang. Tidak ada yang lebih penting daripada hidup kita. Prioritas pertama kami adalah melindungi diri. Anda boleh menantang diri sendiri dan mengambil risiko, tapi jangan melampaui kendali Anda, apalagi mempertaruhkan nyawa Anda. Kalau tidak, itu bukan keberanian, itu kebodohan. Kata Chu Feng. Setuju. Ayo kita berangkat. Setelah mengatakan ini, Chu Feng naik ke udara. Dan gunakan kekuatan formasi untuk menghubungkan semua orang dan bergerak maju secara bersamaan. Bahkan setelah junior lain dari klan Ouyang Tian tiba untuk kenyamanan, mereka mampu menyusul Chu Feng dan yang lainnya. Chu Feng juga mengatur formasi-formasi untuk memandu mereka sepanjang jalan, memungkinkan orang yang datang terlambat untuk mengejar mereka. Chu Feng tidak memilih memasuki air laut, melainkan terbang di atas permukaan laut hingga ke kedalaman laut. Semakin dalam Anda pergi, semakin Anda bisa merasakan keagungan dan luasnya lautan pembunuh kuno. Bagaimanapun, tingkat budidaya Chu Feng sangat cepat, tetapi bahkan setelah terbang seperti ini untuk waktu yang lama, tidak ada perubahan di laut pembunuhan abadi. Belum lagi niat membunuh yang legendaris. Itulah yang Master Jiu Dian katakan pada Chu Feng. Karena ibu Chu Feng, Jie Ranking, adalah salah satu dari sedikit orang yang kembali dari laut pembunuhan abadi tanpa cedera. Dikatakan bahwa setelah memasuki laut pembunuhan abadi dalam jarak tertentu, Anda akan merasakan niat membunuh yang sangat kuat. Niat membunuh itu dapat mengganggu pikiran, dan semakin bergerak maju, semakin bergejolak. Bahkan ketika niat membunuh muncul, banyak orang sudah kehilangan kendali. Bahkan setelah menyadari bahayanya, tidak ada cara untuk pergi dengan selamat. Bahkan ibu Chu Feng, Jie Tianran, dan Jie Mubai yang jenius dari Istana Suci Tujuh Alam. Saat itu, mereka semua ditakuti oleh niat membunuh yang mengerikan dari laut pembunuhan abadi. Tapi, tiba-tiba, terjadi perubahan di laut depan. Seekor ikan besar sepanjang 100 meter muncul. Itu adalah ikan mas merah. Kecuali ukurannya yang lebih besar, tidak ada bedanya dengan ikan mas merah pada umumnya. Namun ikan mas merah merupakan ikan air tawar dan tidak boleh muncul di laut. Namun bagaimanapun juga, kemunculan ikan mas merah di air laut yang gelap sangatlah menarik perhatian.
Meskipun jaraknya sangat jauh, Chu Feng dan yang lainnya segera menangkap keberadaannya. Ikan mas merah sepanjang 100 meter itu menuju langsung ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Chu Feng segera berhenti dan memberi dirinya lebih banyak waktu untuk berpikir. Saya belum pernah mendengar ada spesies seperti itu di laut pembunuhan abadi. Kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Ouyang Kuang Fei, Long Chengyu dan yang lainnya juga mengamati dengan cermat, dan semua orang waspada. Pada saat ini, Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan menggunakan kekuatan formasi untuk menyingkat 3 artefak, yaitu tombak, pancing, dan jaring ikan. Namun nyatanya, ketiga artefak ini merupakan bentukan yang berdiri sendiri. Formula ajaib Chu Feng berubah, dan aura diekstraksi dari laut di bawah dan dicampur menjadi 3 artefak. Kekuatan laut pembunuhan abadi sungguh luar biasa. Setelah diintegrasikan ke dalamnya, ternyata ketiga artefak yang mempesona itu berubah menjadi warna tinta hitam seperti air laut. Tapi Chu Feng tidak terkejut, dia sudah menduganya. Saat ini, ikan sudah dekat. Namun, Chu Feng tidak menggunakan ketiga artefak tersebut. Sebaliknya, dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan kekuatan formasi yang agung, mengembunkan jaring penghalang besar dan langsung menuju ke ikan mas merah. Ini adalah metode penghalang Chu Feng yang mencakup area yang sangat luas. Ini adalah jaring nyata dan berisi kekuatan tempur dari spiritualis dunia naga sejati kelas 5. Namun setelah bersentuhan dengan ikan mas merah, ia justru menembus tubuhnya. Itu tidak berdampak apapun pada ikan mas merah. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Ikan mas merah itu jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Metode Chu Feng tidak bisa menundukkan mereka, jadi bagaimana mereka harus menghadapinya? Jika ikan ini menyerang mereka, bukankah mereka akan dipukuli dan tidak mampu melawan? Tapi saat mereka khawatir, Chu Feng mengambil tombak yang menyatu dengan kekuatan membunuh laut dan melemparkannya ke ikan mas merah. Busur hitam melintasi langit. Dengan letupan, ia menembus tubuh ikan mas merah. Ikan mas merah itu menggeliat-geliat dengan ganas, namun tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Akhirnya, lampu merah menyala, dan ikan mas merah berubah menjadi lampu merah seukuran kuku dan langsung menuju ke Chu Feng. Seolah-olah lokasinya sudah dikunci terlebih dahulu. Itu langsung menyatu dengan telapak tangan Chu Feng. Semua orang mendekat dan menemukan bahwa ikan mas merah terlihat di telapak tangan Chu Feng. Telapak tangan Chu Feng telah menjadi lebih kecil, jauh lebih kecil dari biji wijen, tetapi masih hidup. Seolah-olah telapak tangan Chu Feng adalah laut, dan ikan mas merah berenang dengan gembira di dalamnya. Apa ini? Semua orang bingung. Belum yakin, tapi menurutku hal ini akan berhasil. Saat Chu Feng berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan berbagai formasi peralatan memancing diatur. Kemudian formula ajaibnya berubah, dan semua kekuatan diintegrasikan ke dalam laut pembunuhan abadi, menyebabkan semua artefak menjadi hitam. Saat ini, ombak melonjak di kejauhan, dan ikan mas merah muncul kembali. Tapi kali ini bukan ikan mas merah. Tapi ada banyak ikan mas merah. Sekilas, sepertinya gelombang merah sedang melanda. Jangan linglung, tangkap sebanyak yang kamu bisa, semakin banyak semakin meriah. Begitu Chu Feng mengatakan ini, semua orang memilih alat pancing yang berguna dan berinisiatif menyerang kelompok ikan mas merah. Namun terlepas dari upaya Chu Feng sebelumnya untuk menangkap ikan, ketika mereka benar-benar mengambil tindakan, mereka menyadari bahwa itu tidak semudah itu. Ikan mas merah jauh lebih waspada dan fleksibel dari yang mereka bayangkan. Namun selain Chu Feng, ada orang lain yang tidak lebih buruk dari Chu Feng. Itu adalah Xiao Yuer. Tidak ada orang lain yang berani memasuki laut,
Tetapi Xiao Yuer itu melakukannya. Dia naik turun laut dan bolak-balik, lebih mirip ikan daripada ikan mas merah. Yang lainnya mengeluarkan suara kemarahan, keengganan, dan kutukan. Hanya Xiao Yuer yang mengeluarkan suara kegembiraan dan kenikmatan. Meski suaranya berbeda, namun tampilannya berbeda. Namun melihat sosok yang melayang di laut, Chu Feng tampak kesurupan melihat penampakan Xiao Yuer yang berlari kencang di laut timur. Kenangan membanjiri pikiranku. Chu Feng tidak bisa menahan senyum. Waktu berlalu, dan teman lama masih ada di sini. Saudaraku, jangan linglung. Kamu harus berpegangan erat-erat. Mari kita lihat siapa yang menangkap lebih banyak. Suara Xiao Yuer bergema di telinga Chu Feng. Oh. Chu Feng juga menjawab dengan senyuman, lalu melanjutkan perjalanan memancingnya. Belakangan, Chu Feng menemukan bahwa tangannya adalah tempat penyimpanan ikan mas merah, tetapi tempat penyimpanan ini memiliki batas atas. Begitu jumlah ikan mas merah di kedua tangan mencapai batasnya, tidak ada gunanya meskipun ikan mas merah ditangkap. Dia tidak bisa menyimpannya untuk orang lain atau mengintegrasikannya ke telapak tangannya sendiri, jadi dia menyerah begitu saja. Tiba-tiba gelombang ombak naik dari bawah Chu Feng, dan Xiao Yuer muncul dari sana dan mendatangi Chu Feng. Kakak, lihat aku. Xiao Yuer membuka tangannya dan meletakkan ikan yang memenuhi telapak tangannya sambil tersenyum. Bagaimanapun, mereka adalah jenis yang sama, jadi mengapa mereka begitu kejam? Chu Feng bercanda. Bagaimanapun, itu diubah oleh formasi. Xiao Yuer tidak setuju, dan kemudian berpura-pura menjadi misterius dan mengambil tangan kecilnya. Ketika dia mengeluarkannya lagi, tidak hanya sekelompok ikan mas merah yang berenang di telapak tangannya, tapi juga sebongkah koral 7 warna seukuran telapak tangan. Saya menemukannya di bawah laut pembunuhan abadi. Meskipun tidak memiliki kekuatan, ia memiliki 7 warna. Tampaknya mewakili 7 dunia roh. Saya memberikannya kepada kakak laki-laki saya. Setelah Chu Feng mengambilnya, dia dengan hati-hati menyimpannya, tapi kemudian berkata, timbal balik adalah suatu rasa hormat. Chu Feng membalikkan telapak tangannya dan sebuah liontin biru muncul. Wow, indah sekali. Saudaraku, apakah kamu ingin memberikannya kepadaku? Xiao Yuer bertanya dengan heran. Kalau tidak, kepada siapa? Ini, biarkan aku membawakannya untukmu. Saat Chu Feng berbicara, dia membantu Xiao Yuer mengangkat liontin itu. Indah sekali. Xiao Yuer memegang liontin itu di tangannya dan tidak bisa meletakkannya. Tapi melihat Xiao Yuer dengan senyuman manis, Chu Feng tiba-tiba bertanya diam-diam, Yuer, apakah kamu khawatir? Mendengar ini, Xiao Yuer tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah kamu khawatir? Chu Feng bertanya lagi. Meskipun Xiao Yuer bersikap ceria seperti sebelumnya, Chu Feng memperhatikan sesuatu yang aneh pada Xiao Yuer. Keceriaannya saat ini terkadang tulus, namun seringkali hanya palsu. Tidak. Xiao Yuer menggelengkan kepalanya, lalu mengedipkan matanya yang besar dan menatap Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu bertanya seperti ini, kakak? Chu Feng tersenyum tipis dan tidak menjelaskan, tapi berkata, jika kamu punya sesuatu, beritahu aku. Ekspresi Xiao Yuer juga berubah, dan dia tiba-tiba bertanya dengan serius. Lalu jika aku mendapat masalah, akankah kakak melindungiku? Ya. Bagaimana jika lawannya sangat kuat? Xiao Yuer bertanya lagi. Hal yang sama akan terjadi, kata Chu Feng. Mungkin dia akan mati? Xiao Yuer bertanya lagi. Chu Feng tersenyum,
dan senyumannya sangat hangat. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Xiao Yu'er juga tersenyum lembut dan cemerlang. Aku juga tidak ingin kakak tertuaku mati. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.